Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar Pro 1 dimanapun Anda semuanya berada? Selamat siang semuanya. Pagi hari ini menjelang siang bersama saya Nizar Sufi di program Ala Dokter. Kita akan ngobrol tentang pentingnya menjaga alat reproduksi pada pria. Ini mungkin menjadi satu hal yang sangat awam dibicarakan, atau mungkin sebagian orang menganggapnya tabu ya. Tapi ini penting untuk kita ketahui bersama. Alat reproduksi ini menjadi organ vital yang perlu dijaga agar fungsi-fungsinya bisa bekerja dengan normal seperti itu. Nah, kira-kira ada hal apa saja yang perlu kita perhatikan, utamanya bagi pada pria? Assalamualaikum Dokter Septa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nizar. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, Baik. ini puasa hari ini? Puasa. Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Lancar dokter hari pertama sampai ke-12? Lancar. Alhamdulillah. Oke, dokter, ini puasa apakah ada perbedaan aktivitas dengan hari-hari biasa kalau seorang dokter nih rutinitasnya? Apakah kalau kita kan di jam kantor ada pengurangan waktu ya karena puasa. Kalau dokter gimana? Relatif tetap sebenarnya, Mas. Agak sulit kita untuk mencoba untuk berubah gitu karena cuman ada khas gitu ya. Hampir setiap Ramadan itu jumlah pasien berkurang memang. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah mungkin banyak orang sehat. Alhamdulillah. Oke. Atau malas untuk ke dokter. Dok, ini apakah memang ada kaitannya dengan manfaat puasa, dokter ya? Insya Allah mungkin ya. Iya, sepertinya begitu. Sehingga kalau di urologi itu kan orang sering gangguan berkemih gara-gara minum atau makan yang kurang sesuai. Mungkin dengan puasa, dietnya mungkin tidak banyak minum, kemudian tidak banyak berkeluh juga pada akhirnya. Karena berkemihnya juga menjadi jarang. Oke, dan itu bisa menjadi salah satu indikasi dokter ya, kesehatan. Perlu kita teliti. Perlu kita teliti. Oke. Tapi memang dokter, ini sebelum kita ke topik utama kita tentang alat reproduksi pada pria ya, makan yang cukup dokter ya, atau mungkin sedikit makan, ini juga erat kaitannya dengan orang-orang yang kondisi tubuhnya sehat daripada orang-orang yang mungkin banyak makan. Ini apakah ada penelitian soal itu, dokter? Iya, sebetulnya banyak sekali manfaat dari puasa ini terkait dengan baik jumlah makan maupun timing makan itu sendiri, kemudian manfaat yang lain-lain misalkan detoksifikasi atau netralisir dari toksin dan segala macam. Nah, terkait dengan jumlah makan, orang dengan semua alat pencernaan itu kita gunakan baik usus maupun misalkan ada pankreas menggunakan insulin dan segala macam itu kan juga punya jam ya, punya waktu untuk dia terus-terusan mengeluarkan insulinnya dan segala macam. Dengan puasa ini menjadi lebih, dengan jumlah makan yang sedikit tentunya porsinya menjadi lebih normal dalam artian sekresi maupun ekskresinya, sehingga lebih bisa dianggap membaik begitu. Oke. Ada kaitannya. Jadi Ada penelitian juga Iya. dokter ya, dan ini sudah dibuktikan secara medis dan ilmiah juga bahwa memang ada manfaat dari sisi medis dan kesehatan Sangat, iya. bagi puasa ya. Iya. Oke, jadi puasanya kalau bisa jangan cuma Ramadan aja dokter ya. Iya, bahkan ini nggak masuk topik sebetulnya ya. Saya tuh tertarik, ada seorang ilmuwan dari Jerman kalau nggak salah itu meneliti tentang fasting, tentang puasa. Dia mencari kapan sih timing terbaik seseorang itu bisa puasa dalam per minggu atau per bulan gitu. Ketemu itu kurang lebih sekitar 2 kali dalam seminggu. Nah, Dan dia kaget ternyata ada agama yang menyarankan itu. Dan ternyata Muslim karena Rasul mencontohkan Senin dan Kamis. Ya, dan akhirnya Masya so mualaf beliau itu ada itu. Saya pernah baca itu terkait dengan puasa. padahal contoh tentang puasa Senin Kamis ini dilakukan ribuan tahun yang lalu dokter ya. Penelitiannya baru-baru aja. Iya, betul. Ini kita Masya mau nggak beriman gimana nih dokter ya? Insya Allah ya. Baik, ini intermezzo aja pendengar Pro 1 agar mungkin pendengar yang lagi capek aktivitas, kan gak hanya dokter ya, gak hanya kita, tapi di luar sana mungkin ada yang aktivitasnya juga fisik dokter ya, di luar ruangan panas seperti ini dan masih berpuasa. Semoga menjadi penyemangat, Ya. selain dapat sehatnya dapat pahalanya insya Allah ya. Amin. Nah dokter, kita ngomong tentang pentingnya menjaga alat reproduksi pada pria. Ya. Dok, yang dinamakan alat reproduksi pada pria itu meliputi apa aja sih dok? Oke, jadi secara anatomi itu dibagi pada laki-laki itu dibagi menjadi 2. Jadi alat genitalia eksterna dan alat genitalia interna. Yang dimaksud eksterna itu yang di luar atau yang kita bisa lihat atau tampak. Sedangkan yang interna itu yang di dalam, yang tidak terlihat. Nah, yang termasuk alat reproduksi yang eksterna pada laki-laki itu saya sebutkan penis nggak apa-apa masalah. ya, penis, kemudian testis itu di luar, skrotum juga di luar. Sedangkan yang ada di dalam itu adalah pada laki-laki itu masih ada namanya prostat, ada vesika seminalis, ada vesika bulbaris atau
atau bulbo uretralis itu termasuk kelenjar seksual ya. Kemudian salurannya itu ada epididymis, kemudian ada vas deferens, itu saluran itu juga terkait dengan fungsi reproduksi itu sendiri. Jadi kalau kita cerita reproduksi berarti cerita terkait 2 item itu secara garis besar ya. Jadi tidak melulu hanya penis dan testis, tetapi kita juga cerita tentang kelenjar yang lain. Kelenjar prostat ikut berperan yang paling sering menjadi keluhan pasien. Kemudian ada vesica seminalis yang orang kurang perhatian tapi itu juga ikut berperan, dan bulbo uretralis. Walaupun sedikit komponen yang diikutkan dalam proses ejakulasi, tetapi itu juga ikut berperan. Gitu. Oke. Dokter, ngomongin soal kelamin ini kan berbeda dengan organ-organ lainnya ya. Kalau mungkin misalnya ada kendala di tangan, di mata, di hidung, di kepala, orang awam ini mungkin bisa mendeteksi, oh saya sakit mata, merah gejalanya seperti itu. Kulit ketika mungkin luka dan sebagainya bisa terlihat. Namun ketika kelamin atau organ, apalagi utamanya yang nggak kelihatan tadi dokter ya, itu bermasalah, kita indikasinya tahu dari mana sih dok? Jadi kalau misalkan masing-masing organ tadi itu punya ciri masing-masing. Misalkan kalau prostat misalkan membesar, keluhan yang paling sering adalah karena dia posisinya persis di bawah kandung kemih atau vesica urinaria. Pada saat dia membesar, maka saluran uretra atau saluran kencingnya itu terhimpit, sehingga keluhan yang paling sering itu awalnya sering kencing atau kencing tapi tidak tuntas, kemudian juga kadang-kadang sampai yang lebih berat tidak bisa kencing sama sekali. Nah, terkait dengan yang alat reproduksi itu sebetulnya tidak hanya kaitannya dengan yang saya sebutkan tadi ya, ada beberapa faktor ikut berperan, misalkan hormon ya tentunya, di hipotalamus atau di hipofisis, ada FSH, ada LH, itu terkait dengan apa saja, misalkan dari awal misalkan penurunan libido, terus misalkan jumlah ejakulatnya sedikit, yang saya maksud spermanya ya, orang nyebutnya sperma, ejakulat itu komponen itu sedikit, kemudian kadang-kadang ejakulasi ada darah, ya, terus nyeri sekali saat ejakulasi, kemudian yang sering malahan dia sudah menikah sekian tahun tapi tidak punya keturunan. Nah, itu malah yang sering datang itu dengan tidak punya keturunan. Dan yang orang mesti poinnya dianggap selalu pihak wanita. Padahal laki-laki ikut berkontribusi karena 50-50 dong. Tidak hanya wanita yang berperan tapi laki-laki juga. Gitu. Dokter, kita tahu bahwa alat reproduksi pada pria ini fungsinya sangat vital sekali dokter ya. Betul. Dan kapan sih dok kita itu mulai harus aware dengan kondisi alat reproduksi kita? Apakah bagi mereka yang akan menikah saja atau mungkin dari usia remaja? Ada pendengar kita yang mungkin yang sedang simak ya, para mahasiswa atau mungkin siswa yang sedang simak. Kapan sih kita tuh aware bahwa oh saya harus tahu nih ada kendala atau enggak dengan alat reproduksi saya? Oke. Sebetulnya dari kecil ya. Bahkan ibu-ibunya juga sudah harus peduli. Jadi pada saat mungkin memandikan atau pada saat lahir, ngecek genitalianya itu sudah sesuai tidak dengan normalnya. Misalkan ujung uretra atau ujung saluran kencing penisnya itu sudah di ujung nggak? Atau di bawahnya? Atau penisnya bengkok ke bawah, atau ada lubang lagi di atas. Nah, itu bentuk-bentuk kelainan. Dan itu nanti juga mengganggu reproduksi. Terus pada saat remaja, pada saat anak-anak, si pasien juga atau anak tersebut juga harus memperhatikan pada saat berkemih ada keluhan tidak, pada saat kencing sakit, atau pancaran kencingnya tidak normal, temennya mancur ke depan, dia netes ke bawah kayak keran. Itu juga indikasi ada masalah dokter? Iya, biasanya yang paling sering termasuk di Jember, ada beberapa kali saya melakukan penelitian, bahkan di Jember ini banyak sekali kasus yang disebut hipospadia. Hipospadia itu lubangnya ada di bawah. Dan ini ganggu pada saat reproduksi. Kenapa? Pada saat misalkan dia terus tumbuh sampai dewasa, puber, menikah, pada saat ejakulasi itu kan harusnya muncratnya, gak apa ya? Gak apa-apa, santai juga kan. Muncratnya ke depan harusnya. Nah, pada orang-orang yang hipospadia, muncratnya ke bawah, sehingga tidak masuk ke serviks atau jalan lahir, atau sampai ke uterus, ke tuba, ketemu dengan ovum, sampai membuahkan itu. Berarti ini menyulitkan sperma untuk berenang sampai ke... Iya, betul. Pada orang-orang yang lebih dewasa lagi, misalkan pada yang sudah reproduksi ya, atau yang sudah menikah, itu biasanya yang paling sering dia sudah lebih dari 1 tahun, kita sebut sebagai infertil primer, tidak terpisah jarak, artinya kumpul dengan istri, tidak ada masalah, tetapi kok belum punya keturunan. Itu juga harus aware. Periksa, iya, harus aware. Itu. Ya, dokter, apa pandangan dokter tentang hitan yang dilakukan untuk anak bayi di bawah usia 1 tahun?
apakah ini dicontohkan, dibenarkan dalam medis atau ada pandangan lain? Oke, langsung saya jawab. Terima kasih. Jadi hitan pada bayi itu kalau kita tinjau secara medis sebetulnya lebih banyak bagusnya. Kenapa? Karena predisposisi. Jadi yang utama dari hitan itu kan sebetulnya untuk kebersihan. Kita ada istilahnya smegma atau apa itu bilangnya ya, yang putih-putih itu di sekitar penis, itu smegma namanya di bahasa medis, itu harus hilang atau dibersihkan. Nah, semakin dini kalau itu ada menetap, kenapa? Kalau itu menetap ada, dia berisiko untuk terjadinya CA penis. CA penis itu kanker ganas di penis yang nanti ujung-ujungnya harus dipotong penisnya. Di Jember ada beberapa kasus itu dan saya melakukan beberapa kali. Nah, itu di penis kemudian dia harus dipotong penisnya. Nah, smegma itu bahkan disinyalir juga membawa namanya HPV atau Human Papilloma Virus yang nanti bisa mencetuskan si cewek untuk terjadinya CA cervix. Nah, prevent terbaik adalah lebih dini dia di sirkum. Dihitan, disunat. Nah, semakin awal disunat maka itu semakin hilang. Itu plusnya, kita cerita plusnya dulu. Nah, ada minusnya dok, ada. Minusnya kalau misalkan cara sirkumnya itu terlalu mepet atau excessive atau berlebih, saya bilang kadang-kadang pasien itu datang, dia disunat pada saat bayi, si penisnya itu kesakitan saat ereksi atau penisnya itu kecil karena kayak ketarik begitu oleh jahitannya yang terlalu kuat. Itu sehingga ini harus ada SOP-nya juga. Sampai ada yang sempat saya repair bahkan itu karena dia terlalu kayak contracted gitu dengan jaringan parut penyembuhannya yang kurang bagus sehingga dia pada saat ereksi terganggu sehingga saya repair gitu. Jadi ada itu bisa di repair saat usianya sudah dewasa, dokter? Bahkan sudah dewasa bisa. Bisa. Padahal itu sudah ibaratnya melekat gitu dokter ya, udah terbentuk gitu lah. Sudah terbentuk, betul. Tinggal motong aja. Terus habis itu biasanya saya naikkan, nggak apa-apa bicara teknis ya. Saya degloving itu saya bebaskan sampai ke bagian bawah. Ini perlu dicontohkan ke pemirsa, nggak apa-apa dokter biar. Oh iya, jadi saya potong dulu bagiannya, kemudian saya degloving atau saya bebaskan sampai dengan ke bawah, sampai bebas banget sampai bawahnya, kemudian saya tarik ke atas. Biasanya included beberapa skin of the scrotal atau kulit-kulit di skrotumnya ikut naik ke atas, tapi dia tetap panjang gitu. Dan kadang-kadang pasien itu sering tambah gede gitu. Ibunya atau bapaknya itu bilang ini gitu. Bukan operasi dokter ya? Operasi. Itu operasi? Operasi itu. Itu termasuk operasi? Tindakan operasi. Jadi harus dilakukan di meja operasi. Ini yang saya tanyakan mengenai ejakulasi dini, dokter. Faktor yang menyebabkan itu apa gitu ya? Apa saja gitu. Yang kedua ini mengenai disfungsi ereksi. Apa saja faktor-faktornya gitu. Yang ketiga ini mengenai mohon maaf pada saat orangnya tidur ini bangun gitu iya, alat vitalnya itu gimana itu, apa sehat apa ada gangguan gitu ya? Jadi yang pertama adalah ejakulasi dini ya. Jadi ejakulasi atau premature ejaculation itu adalah dia, kalau ada beberapa konsensus definisi tentang ejakulasi dini dan bahkan berubah sekarang itu. Kalau dulu dinyatakan bahwa kalau kita ejakulasi bahkan pasangan kita belum ejakulasi maka dianggap sebagai ejakulasi dini. Itu lampau. Definisi lama. Nah, definisi yang terbaru adalah itu lampau benar atau masih rumor, dokter? No, bukan. Jadi definisi yang lama, kemudian para dokter spesialis urologi di seluruh dunia melakukan konsensus, kemudian merubah definisi tersebut. Begitu. Dan itu udah nggak berlaku sekarang? Ya, yang berlaku sekarang ini yang saya mau ceritakan. Yang mau diceritakan, Biar masyarakat nggak salah paham nih. Salah paham. Sekarang itu pakai patokan cuma 1 menit. Durasi, pakai durasi. Tapi intercourse. Jadi disebut ejakulasi dini kalau dia intercourse, intercourse ini apa, dokter? Penis masuk ke dalam intercourse itu. Jadi masuk, ini yang dihitung itu. Yang foreplay-nya yang di depan itu nggak dihitung. Jadi bahkan kalau belum intercourse sudah ejakulasi itu termasuk ejakulasi dini. Jadi yang dihitung itu intercourse-nya 1 menit. Jadi kalau sudah lebih dari 1 menit, tapi jangan juga pakai jam ya. Malah nggak fokus aja dokter ya. Jadi 1 menit, atau bahkan menggunakan jumlah hentakan 30 atau 40. Jadi 1, 2, 3 belum sampai 30 itu sudah dianggap sebagai ejakulasi dini. Pertanyaan tadi penyebabnya apa? Penyebab yang paling sering itu karena nafsunya terlalu menggebu-gebu. Jadi nafsunya terlalu menggebu-gebu. Biasanya bukannya itu wajar dok ke pasangan. Betul,
orang awal menikah atau kepada pasangan yang sangat dia cintai itu bisa begitu itu normal sebetulnya. Jadi nanti ada teknik-tekniknya kalau boleh di sini juga. Silakan. Ini pembelajaran yang mungkin nggak didapatkan di tempat level lain kan ada ya. Sekolah atau kelas ya. Iya. Jadi itu satu itu terlalu menggebu-gebu. Kemudian yang kedua adalah memang ada problem yang di di sistem perangsangannya pada orang tersebut itu hipersensitif. Sehingga dia dengan stimulan yang sedikit saja itu dia sudah ejakulasi. Saya dapat pasien itu pernah dia itu bahkan dibonceng, membonceng seorang wanita, dia sudah ejakulasi. Aduh. Dia datang ke saya dengan itu. Itu termasuk penyakit nggak sih, Dok? Iya. Separah itu ya, Dok? Separah itu dia. Tapi nanti katanya sama psikis juga itu, sama kejiwaan. Jadi dia, Dok saya itu bonceng ini, wah bahaya nih kalau jadi driveran online ya. Aduh. Terus lanjut lagi. Jadi satu itu terlalu menggebu-gebu atau memang hipersensitif atau memang ada problem di psikologis ya. Kemudian yang berikutnya apakah ada makanan atau minuman tertentu yang ikut menstimulus beberapa obat yang sifatnya hormonal ya, hormon testosteron, kemudian itu bisa menunjang atau derivat kebalikannya pada beberapa obat yang sifat menginhibisi atau menghambat. Tapi ini termasuk obatnya nanti, obat ejakulasi dini. Itu satu penyebabnya. Terus yang pertanyaan yang kedua, penyebab dari disfungsi ereksi. Ya kan? Benar? Betul. Nah, kalau disfungsi ereksi itu kita cerita disfungsi ereksi itu adalah ada beberapa item. Yang pertama adalah ketidakmampuan, jadi disfungsi itu ketidakmampuan untuk memulai ereksi. Ini juga problemnya macam-macam. Memulai ereksi. Yang kedua, memulai ereksinya oke, tetapi tidak mampu maintain atau mempertahankan ereksinya sampai ejakulasi. Jadi sudah ereksi during intercourse, kemudian tiba-tiba dia harus take off, dia harus tidur. Nah, problem yang paling sering ya bisa dibilang bahkan 70% pada orang-orang yang ereksi kemudian dia tidur begitu adalah psikologis yang paling sering. Jadi pikiran itu ngaruh banget ya, dokter ya? Ngaruh banget. Dia psikis itu sampai memberikan proporsi 70%. Yang lain, yang non psikis itu misalkan penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kemudian gangguan neurovaskuler. Gangguan neurovaskuler itu gangguan saraf dan pembuluh darah. Nah, problem-problem itu di awal yang harus kita singkirkan. Nanti ketika kita sadar tahu, oh ternyata problemnya psikologis. Ya, psikologisnya kita perbaiki. Yang paling utama itu biasanya kalau kita punya masalah itu yang paling bagus kan ventilasi, ya, cerita gitu. Tetapi cerita kadang-kadang kan hal ini adalah hal tabu. Cerita pada orang yang tepat sebetulnya yang bisa memberikan solusi. Jangan sampai salah cerita ya. Malah jadi beban pikiran ketika berhubungan pun malah nggak fokus, dokter ya. Saya juga punya cerita dengan saya ada pasien itu salah cerita mungkin ya, sampai salah curhat nih maksudnya. Sampai dia membawa tokoh masyarakatnya untuk datang untuk menyatakan, "Dok, kasih tahu mereka bahwa saya nggak apa-apa." Bahkan saya mau dicerai istri gara-gara hal dia salah curhat ke orang di kampungnya begitu, kemudian jadi rumor sekampung, terus dia datang sampai bawa kepala desa untuk saya menyatakan itu ke baik-baik aja. Saya baik-baik aja. Saya cerai pun nggak apa, dong, asalkan baik-baik aja tuh. Jadi salah curhat ini gitu. Terus yang ketiga adalah terkait dengan apa tadi, Mas? Sorry. Yang ketiga ini pertanyaannya kalau dia tidur tapi kondisi penisnya ereksi ini apakah normal atau itu apa? Itu normal. Itu normal ya. Itu normal. Dan bahkan morning erection itu kita gunakan sebagai acuan apakah ini psikologis atau non psikologis. Bahasa kita organik atau non organik. Ya, kalau non organik itu berarti yang psikologis faktor. Pertanyaan saya yang paling sering, Pak, pagi kalau pada saat bangun masih bisa ereksi nggak? Saya bilang gitu. Kalau masih bisa ereksi berarti ini normal, secara organik normal. Jadi morning erection itu sebagai bagian dari acuan yang kita bisa gunakan untuk menilai bahwa organik kita itu aman. Gampang banget itu. Jadi kalau bapaknya tadi nanyakan apakah saya ereksi pada saat tidur, bangun dari tidur tiba-tiba saya ereksi, itu normal? Jawabannya adalah normal. Itu fisiologis. Walaupun tidak mimpi atau tidak ada apa-apa, dokter, tidak ya, itu hal yang normal ya. Bagian dari hal itu. Oke, baik. Dokter, ada pertanyaan lagi. Ini berkaitan dengan kondisi air kencing. Siap. Ini kondisi air kencing yang sehat itu berwarna apa sih, Dok, parameternya? Kemudian kita kan sedang memasuki bulan Ramadan. Untuk kebutuhan air minum selama Ramadan ini normalnya berapa? Oke, monggo, Dokter. Oke, terima kasih. Jadi warna urin atau kencing yang normal itu adalah jernih kekuningan. Jernih kekuningan. Jadi kalau kita pipis di urinornya di bandara atau itu biasanya ada di belakang tabelnya itu
check your color urin ya, itu urin yang hampir mendekati jernih itu. Jernih kekuningan itu normalnya seperti itu. Itu yang normal, dokter ya. Kalau misalkan kuning banget atau kuning pekat, berarti cairan kita kurang. Kalau jernih banget, biasanya memang cairan kita berlebih, dan itu nggak apa-apa. Yang mendekati jernih dan jernih banget itu nggak apa-apa. Tapi agak kekuningan itu nggak apa-apa. Nah, terus kalau misalkan jernih, kalau memang pekat banget, jawabannya gampang, tambah aja hidrasinya, perbanyak minum itu. Terus volume. Nah, sebenarnya kalau kita mau ngukur jumlah minum itu sangat terpengaruh oleh kebutuhan dasar. Jadi paling gampang hitungnya itu, kalau saya itu dilihat berat badannya. Jadi berat badan dikalikan 1, karena urin itu keluarnya 1 cc turun berat badan per jam. Jadi kalau misalkan beratnya, taruhlah misalkan 60, kita kalikan 1, kita kalikan 24. Biar gampang kita anukan jadi 25. Mungkin masuknya sekitar 1250, 1500. Begitu, itu kebutuhan. Nah, kemudian pada saat tidak puasa, kita masih ada namanya EWL atau invisible water loss, kekurangan atau kehilangan cairan yang tidak tampak dari keringat, dari kita ngomong segala macam, itu kita tambahkan kurang lebih sekitar kalau dari itunya kurang lebih sekitar 20-30%. Atau kalau ingin gampangnya itu mungkin sekitar, kalau tadi 1500 tambah mungkin 500. Jadi sekitar 2 liter. Nah, pada saat kita puasa tergantung aktivitas kita. Kalau aktivitas kita puasa pun masih tetap futsal, masih tetap di malam hari gitu segala macam, sehingga kebutuhan itu tetap harus kita penuhi sesuai dengan maintenance kebutuhan dasar ditambah dengan kebutuhan defisit untuk olahraga atau dari yang IWL tadi, invisible water loss-nya yang tidak tampak tadi. Nah, tapi kalau dengan puasa kita menjadi ngaji di rumah, kemudian di tempat AC seperti saat ini, kemudian tidak terlalu banyak aktivitas mengeluarkan keringat, maka kebutuhan cairan tadi memenuhi kebutuhan dasar, ditambah aja kemungkinan dari 200 atau 300. Sehingga kalau dewasa, kalau mau dipakai patokan itu paling enggak antara 1.500 sampai 2 liter itu cukup. Oke. Jadi kalau kondisinya puasa seperti saat ini, nantinya bisa setelah berbuka seperti itu ya? Betul. Iya, pasti. Jangan sampai sebelum berbuka. Harus malam lah. Itu maksudnya kan biasanya kan kalau kita habis aktivitas tuh minum, dokter ya, minum untuk menghidrasi tubuh. Nah, ketika setelah berbuka puasa itu kan kita kan kadang nggak bisa langsung minum banyak, dokter. Itu berarti tetap harus dicicil, dokter ya. Setelah salat Isya atau salat tarawih itu tetap ditambah porsinya, dokter ya. Jadi jawabannya adalah harus dibagi. Memang kita nggak boleh juga minum satu kaligus terlalu banyak, karena apa yang terjadi kalau kita minum satu kali terlalu banyak, memicu muntah. Apalagi kita puasa dan segala macam, maka bisa jadi muntah. Baik. Dokter, apakah penggunaan celana dalam yang terlalu ketat, yang tujuannya untuk mudah menyerap keringat, ini berpengaruh juga dengan kesehatan organ reproduksi? Dan saat kita tidur, apakah lebih baik kita tidak menggunakan celana dalam atau tetap pakai, dokter? Ya, jadi apakah celana dalam berpengaruh? Jawabannya iya. Oh, ngaruh. Berpengaruh. Jadi berpengaruhnya itu pada 2 item. Pada saat kita berolahraga itu beberapa penyakit yang terkait dengan alat reproduksi itu kan yang paling sering itu adalah varikokel. Varikokel itu kayak varises tapi di skrotum atau di buah zakar. Nah, pada kondisi tersebut saran saya pada saat olahraga bahkan menggunakan celana dalam yang ketat. Nah, pada saat tidak beraktivitas yang fisik atau pada saat istirahat atau tidur, memang lebih bagus menggunakan yang longgar, atau mau tidak pakai itu justru lebih bagus, karena aliran darah dan segala macam, suhu dan segala macam itu menjadi lebih bagus. Karena kita harus tahu ya, kenapa Allah itu menciptakan skrotum kita atau buah zakar kita itu di luar. Itu menarik loh. Kenapa? Karena buah zakar itu dilengkapi dengan namanya otot kremaster, otot yang bisa ngatur kapan dia longgar atau menjauh dari tubuh kita, kapan dia harus merapat dengan tubuh kita. Tujuannya itu satu sebetulnya, untuk kualitas sperma tetap bagus. Itu begitu Allah itu menjaga sehingga pada saat dingin, maka buah zakar kita kalau kita perhatikan dia akan mendekat dengan tubuh karena pengen menyesuaikan dia agar tetap hangat. Tetapi kalau pada saat panas, dia akan menjauh karena kalau terlalu panas, si sperma juga tidak bagus. Maka celana ketat yang tidak berpori atau bahkan panas maupun terlalu itu kesehatan itu yang dokter ya, berpengaruh. Itu juga ngefek ke kesehatan kulit nggak sih, dok? Ya, kalau lembab kemudian berkeringat mudah tumbuh jamur, sehingga kulit mudah terinfeksi jamur. Nah, kalau tidur tadi tuh baiknya pakai atau nggak, dok? Ya, longgar equal tidak pakai. Longgar sama nggak pakai lebih bagus. Lebih bagus ya. Oke, baik ya. Jadi fine aja ya untuk pria kalau tidur nggak pakai celana dalam, dokter ya. Bahkan itu justru bagus. Justru bagus, dokter, dan disarankan ya. Nah, dokter, ini ada yang bertanya berkaitan dengan
sperma dokter. Siap. Apakah kental dan encernya sperma ini menjadi indikasi bahwa organ atau alat reproduksinya tidak sehat dokter? Oke. Jadi pemeriksaan kualitas sperma itu dibagi menjadi dua. Ada pemeriksaan makroskopis, ada mikroskopis. Makroskopis itu yang tampak. Yang tampak itu termasuk kekentalan atau koefisiensi atau juga volume itu tampak, warna, bau itu tampak. Itu yang di luar atau makroskopis. Sedangkan mikroskopis adalah yang bagian dalamnya, misalkan jumlah spermanya, kemudian jumlah spermanya itu normal nggak morfologi atau bentuknya, ada kepalanya, ada ekornya, lengkap nggak ekornya. Kemudian untuk pergerakannya maju ke depan, bagus, atau dia mundur dan segala macam. Nah, kalau sperma yang encer ini biasanya tapi tidak selalu ya. Biasanya memang secara kualitas itu kurang bagus. Yang encer, mani encer itu beberapa kali pemeriksaan itu kalau ditulis makroskopisnya encer, biasanya jumlahnya dan segala macamnya itu tidak normal. Tetapi kita harus ingat bahwa kadang-kadang dengan frekuensi kita melakukan hubungan yang terlalu sering, maka kualitas sperma juga cenderung encer. Makanya kadang-kadang kalau kita mau cek kualitas sperma harus ada abstinensia atau stop berhubungan seks paling enggak 2 hari minimal atau enggak boleh lebih dari 7 hari. Sperma itu unik. Kalau terlalu lama nggak dikeluarkan juga nggak bagus. Tapi kalau terlalu sering juga kurang bagus. Nggak bagus. Berarti untuk mereka yang sedang program hamil nih dokter, betul, ya, harus ada jeda juga dokter. Harus ada jeda. Okay. Harus ada jeda. Nunggu matang juga si sperma. Matang. Tapi kalau untuk mantan-mantan anyar boleh dokter ya. Digas boleh biasanya. Masa-masa perkenalan dokter ya. Oke, jadi Anda bisa mengenali dari kondisi ya. Kemudian warna sperma ini apakah juga ngaruh dokter? Iya, warna sperma ikut berpengaruh. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat kan warnanya kayak putih kanji gitu ya, kadang ada yang agak mangkak begitu, kadang-kadang hati-hati kalau yang warnanya jadi merah, darah misalkan, atau dia jadi keruh hitam gitu, atau bekuan darah, itu yang harus perlu waspada. Ada kelainan lain nggak? Nah, yang tadi termasuk yang encer itu untuk memastikan, dok saya encer gitu, tapi saya pengen tahu apakah ini benar bagus apa nggak, analisa sperma aja. Jadi analisa sperma, pergi ke laboratorium, minta analisa sperma, nanti kelihatan kualitas di dalamnya, apakah seiring dengan yang makroskopisnya yang kelihatan tadi encer dengan hasil dari kualitas yang di dalamnya. Gitu. Oke, baik ya. Sekali lagi pesan penting bagi para pria ini untuk menjaga kesehatan alat reproduksinya dimulai dari dini dokter ya. Oke. Dari ibunya. Dari ibunya juga harus aware dengan anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya ya. Nggak apa-apa seorang ibu dari kecil bayinya dicek dokter ya. Dicek. Testisnya benar 2 nggak? Gitu. Karena itu juga paling sering kadang-kadang datang. Padahal itu terkait dengan kesuburan, datang itu udah mau nikah, ternyata testisnya belum turun, tidak ada di kantong buah zakarnya, kantong buah zakarnya kosong. Itu apakah sudah terlambat banget kalau mau dioperasi dokter? Kalau kita ngikuti guideline Eropa itu batasnya 10 tahun. 10 tahun itu kalau tidak turun ke bawah bisa premalignan, menjadi ganas tadi, itu bahkan harus diangkat, dibuang. Makanya kalau dia datang di bawah umur 10 tahun itu masih bisa diturunkan, diperbaiki. Berarti intinya lebih cepat lebih baik dokter ya? Iya, tetapi kadang-kadang ya lah kalau misalkan 12-13 tahun kita buka, kemudian saya lihat masih bagus, masih cukup viabel, tidak ada gambaran ke arah keganasan, tidak kecil juga, masih mungkin saya turunkan. Gitu. Oke, makanya baik. harus care banget. Harus care dokter ya. Baik, ini dari Pak Sutri mungkin ya. Dokter, berkaitan dengan intensitas hubungan tadi sudah dibahas, kemudian sudah menikah selama 1 tahun, berhubungan juga dengan udah normal, tapi belum memiliki keturunan. Ini kapan waktu yang normal untuk memeriksakan? Apakah waktu 1 tahun masih terbilang normal jika belum punya anak atau bagaimana? Infertilitas primer itu didefinisikan jika dia 1 tahun sudah melakukan hubungan tanpa jarak, tanpa tapi belum punya keturunan. Jadi sudah mulai periksa itu kalau sudah lewat. Ini yang periksa laki-lakinya atau perempuannya itu dua-duanya? Dua-duanya dokter ya. Jadi kalau ibunya ke spesialis obgyn, kalau bapaknya mungkin ke spesialis urologi. Setelah itu nanti disarankan untuk memeriksa analisa sperma. Bahkan menurut saya itu bahkan lebih mudah dan lebih murah kalau bapaknya diperiksa dulu. Karena analisa sperma itu ya singkat, cepat, tanpa persiapan dan segala macam. Kalau ibunya hasilnya dokter berapa lama? Langsung pada hari itu. Tinggal laboratoriumnya countingnya cepat apa enggak, kan dia ngitung jumlah sperma. Nah kalau ibunya kan harus meriksa misalkan USG, harus HSG itu perlu persiapan dan segala macam, lebih mahal dan lebih lama. Bapaknya lebih cuman paling sering itu
ibunya periksa duluan ke obgyn. Nanti obgynnya mengarahkan ke urologi untuk bapaknya di analisa sperma atau analisa spermanya normal. Karena cowok itu ego kayaknya. Jadi dia nggak mau diperiksa duluan. Dari awal udah merasa aku baik-baik aja, yang bermasalah kamu gitu ya. Itu nggak boleh dokter kayak gitu ya. Harusnya dua-duanya harus sadar lah bahwa ini kan untuk kita berdua. Keturunan itu adalah masa depan buat bersama. Oke. Nah, yang tadi Mas, menarik itu saya singgung aja nggak apa-apa. Frekuensi untuk berhubungan itu berapa kali sih seminggu kan gitu. Jadi banyak pertanyaan itu memang. Kalau kita lihat beberapa literatur, antara Eropa, kebiasaan Eropa dengan Asia itu berbeda. Eropa itu mengatakan bahwa bahkan setiap hari itu normal buat mereka untuk melakukan hubungan. Karena dietnya juga berbeda, posturnya berbeda, berbeda. Nah, untuk Asia itu bisa 2 atau 4 bahkan cuma per week. Enggak everyday gitu. Tapi untuk beberapa orang yang mungkin kuat ya, dan oke. Tapi yang paling enak itu kan kalau kita makan itu paling enak kan saat lapar ya. Ya, jadi berhubungan saat pengen paling betul. Nah, jadi memang ya harus sama-sama mendukung lah dokter ya, suami dan istri. Betul. Harus partnershipnya harus bagus. Keperluan dan kebutuhan masing-masing, dan juga tadi dokter sampaikan dijaga psikologis pasangannya juga dokter ya. Itu ngaruh banget dalam berhubungan. Oke. Kemudian dokter, ini ada pertanyaan, dokter, apakah lifestyle, gaya hidup seseorang termasuk apa yang dia makan ini ngaruh ke alat reproduksinya? Ya, jadi apa yang dia makan sebenarnya beberapa habit ya. Yang paling sering itu yang sangat berpengaruh itu merokok. Merokok itu jelas menurunkan kualitas sperma. Sudah ada penelitiannya. Ngaruh banget dokter ya. Merokok mengaruh karena banyak zat-zat toksik yang ada di situ sifatnya spermatotoksik. Jadi merusak sperma. Jadi bukan cuma paru-paru dokter ya, sampai sperma pun kena korban ini. Iya, ikut korban. Bahkan ada penelitian dari mahasiswa saya itu, termasuk saya pembimbingnya, itu dia meneliti tentang namanya lactus seminiferus. Jadi di sperma itu tempat untuk ngeluarin si tubulus-tubulus spermanya itu menjadi lebih kecil bahkan pada mencet atau tikus yang dipapari rokok. Sehingga yang di laki-laki juga kurang lebih akan sama hasilnya. Terus selain lifestyle misalkan merokok, kemudian yang kedua berikutnya adalah sauna. Sauna itu mungkin agak jarang ya. Jadi dia itu kumkum atau berendam di tempat yang panas. Si skrotum atau testisnya itu terpajan oleh panas yang berlebih. Itu berpengaruh. Kemudian kalau makanan yang sehat dan bagus adalah protein pasti. Kalau yang tidak bagus atau kurang bagus untuk sperma itu selain tadi rokok, beberapa itu memang kayak alkohol begitu-begitu, obat beberapa zat kandungan obat yang sifatnya spermatoksik juga ada. Obat biasanya obat-obat kemoterapi atau radiasi itu atau X-ray gitu. Jadi beberapa orang yang sering melakukan X-ray dan segala macam itu kurang bagus untuk kualitas sperma. Oke. Jadi hati-hati juga dokter ya. Betul. Gaya hidup pengaruh. Dok, kita bacakan pertanyaan ini, mungkin jadi pertanyaan terakhir dokter ya. Silakan. Dari pendengar kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dokter, saya ingin bertanya dulu, waktu masih remaja SMP, mohon maaf, saya pernah masturbasi. Dan pada waktu itu buah zakar saya tempelkan ke dinding kamar mandi. Sampai akhirnya hanya setelah satu kejadian itu buah zakar saya bengkok sekitar ke kiri, ini 45 derajat kurang lebih dokter. Apakah ini bisa lurus kembali dengan terapi atau diobati dokter? Dan apakah ada pengaruh dengan kualitas sperma atau hal-hal lainnya? Terima kasih atas jawabannya dokter, jazakumullah khair. Oke. Saya jawab ya. Langsung dokter. Jadi sepertinya apa yang dilakukan itu bukan buah zakar, sepertinya yang bengkok itu penis kayaknya. Penisnya mungkin yang dimaksud. Dia mengatakan buah zakar saya. Kalau buah zakar saya tempelkan ke dinding kamar mandi. Mungkin penisnya itu, penis nempel ke dinding, kemudian bengkok, kemudian bengkok sampai sekarang. Mungkin dokter ya. Dia bilang tapi buah zakar saya bengkok. Kalau buah zakar bengkok itu gimana? Ke kiri kan sekitar begini. Bulat. Kalau yang memungkinkan buah zakar, saya jawab buah zakar aja. Buah zakar yang paling mungkin adalah asimetris paling sering. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah, atau bentuknya tidak vertikal tapi horizontal. Tapi itu bentuk kelainan yang lain. Namanya itu torsio atau berputar. Si testis itu berputar karena suatu benturan atau karena sesuatu hal tertentu, misalkan karena suhu juga bisa. Kemudian dia menjadi lebih kecil pada saatnya, begitu. Nah, kayaknya tapi penis itu, menurut saya itu penis. Nah, kalau penis yang bengkok itu disebut sebagai peronidisis. Jadi biasanya pada saat dia bisa karena bekas, taruhlah dia masturbasi dengan dinding tadi, kemudian dia fraktur, ya, atau patah penisnya, kemudian sembuh tapi dengan fibrotik.
sembuh dengan fibrotik, misalkan Fibrotik ini apa, Dok? jaringan ikat atau jaringan parut. Kalau kita habis luka terus ada jaringan parut, itu bukan health tissue, nah itu adalah fibrotik. Nah, kemudian karena dia jaringan parut, akhirnya dia narik, kemudian dia bengkok. Disebut sebagai peritonitis. Saya ada beberapa kasus seperti itu dirilis. Jadi bagian yang rusak tadi dirobek begitu, dibuka, kemudian disamakan lengthnya dengan sebelahnya. Konsekuensinya biasanya tambah shortening atau mendek gitu. Kanan sama kiri disesuaikan, dibikin simetris, kemudian dijahit. Begitu. Iya. Saya curiganya penis itu, bukan karena 45 derajat. Berarti kalau diobati ini langsung harus konsultasi dulu, dokter, ya? Ya, kalau obat biasanya beberapa yang diberikan itu golongan antiinflamasi. Antiinflamasi itu bisa steroid, misalkan dexamethasone, beberapa produk lah, obat lah ya. Bisa non steroid. Biasanya yang diberikan itu yang steroid, baik yang injeksi maupun yang tablet, tetapi tidak banyak membantu. Yang paling membantu ya dibuka, diinsisi, diiris, kemudian bagian scar tisunya itu yang fibrotik tadi dibuang. Kemudian rekonstruksi penisnya dibikin bagus begitu, kanan kirinya dibikin sesuai. Iya, oke. Dokter waktu tadi ngomong dibuka, dijahit ini saya merinding lah. Dokter mungkin udah biasa ya, dokter. Iya, udah biasa. Baik ya, dokter, nggak kerasa itu jadi pertanyaan terakhir kita di kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah banyak pertanyaan yang masuk, dokter. Ini semoga jadi indikasi bahwa banyak pendengar yang memang aware dan peduli tentang kesehatan reproduksi. Mungkin ada closing statement, dokter, yang bisa disampaikan untuk para pria, baik itu yang usianya masih muda atau yang sudah bapak-bapak nih, dokter, yang saat ini sedang menyimak kita. Silakan. Iya, 2 item. Yang pertama adalah menjaga alat reproduksi vital pada laki-laki itu adalah sama dengan menjaga masa depan kita dan keturunan kita. Kemudian yang kedua, untuk bapak-bapak atau yang sudah married, ada peribahasa bagus itu, if you not use it, you will lose it. Jika kamu tidak menggunakan, maka kamu akan kehilangan. Jadi tetap gunakanlah alat vital itu dengan baik-baik. Oke, baik. Terima kasih. Ya, itu kata-kata hari ini, dokter, ya. Bisa untuk understand. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi, Dr. Septa Surya Wahyudi, spesialis urologi, sudah hadir di Pro1 RRI Jember untuk program Ala Dokter. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi sayangi alat reproduksimu. Karena sekali lagi kata dokter, kalau kamu tidak menggunakannya, kamu akan kehilangannya. Dokter, ya. Ini kaitannya dengan masa depan, seperti itu ya. Semoga bermanfaat dan kita mohon pamit. Terima kasih, dokter. Insyaallah sampai ketemu kembali di lain kesempatan, dokter, ya.